Oke, setelah selesai mengerjakan latihan 1, kita akan lanjutkan untuk part kedua. Di sini akan dijelaskan mengenai terminologi graf. Ya. Nah, terminologi pertama yaitu adalah ketetanggaan atau adjacent. Definisinya merupakan dua buah simpul atau vertex itu akan dikatakan bertetangga atau adjacent jika keduanya terhubung langsung. Himpunan tetangga dari simpul V suatu graf G dilambangkan dengan NB atau neighborhood of V. Jadi kita bisa lihat pada graf 1 berikut ini. Nah, untuk simpul 1 atau vertex 1 ini dikatakan bertetangga dengan simpul 2 dan 3 ya, karena berdekatan dengan vertex 2 dan 3 dan ada edge yang menghubungkannya. Namun simpul 1 atau vertex 1 ini tidak bertetangga dengan 4 karena tidak ada keterkaitannya di sini ya. Nah, jadi yang dikatakan adjacent itu adalah graf 1, vertex 1 itu adjacent dengan 2 dan 3. Kemudian terminologi yang kedua adalah persisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E atau VJ dan VK dikatakan E persisian dengan simpul VJ atau E persisian dengan simpul VK. Nah, pada graf 1 berikut ini sisi 2 dan 3 ya, sisi 2 3, sini 2 3 itu ini ya. Ini persisian dengan simpul 2 dan simpul 3 ya. Kemudian untuk sisi 2 4 ini persisian dengan simpul 2 dan 4. Tetapi sisi 1 2 sini ya, ini tidak persisian dengan simpul 4. Jadi inilah yang disebut sebagai persisian ya. Vertex itu sendiri sesuai namanya ya, kalau di sisi 2 3 berarti dia pasti persisian dengan simpul 2 dan 3. Nah, inilah maksudnya insidensi. Kemudian simpul terpencil atau isolated vertex. Dikatakan suatu graf memiliki simpul terpencil jika ada satu graf yang tidak memiliki edge sama sekali ya, atau simpul terpencil itu dikatakan simpul yang tidak mempunyai sisi yang persisian dengannya. Sebagai contoh berikut ini, graf 3 yang dikatakan sebagai simpul terpencil itu adalah vertex 5. Ya, karena vertex 5 tidak memiliki edge dengan vertex yang lainnya, padahal ini masih dalam satu graf, gitu ya. Ini yang disebut sebagai isolated vertex. Kemudian graf kosong atau null graph atau empty graph. Nah, graf kosong ini merupakan graf yang tidak termuat edge sama sekali. Jadi vertex 1, 2, 3, 4, 5 ini yang disebut sebagai graf kosong. Ya, karena tidak ada edge yang menghubungkan antara kelima vertex tersebut. Selanjutnya adalah degree atau derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang persisian dengan simpul tersebut. Untuk loop, derajatnya dihitung 2 ya. Untuk loop itu derajatnya dihitung 2. Nah, sebagai contoh pada graf 1 berikut ini, degree 1 itu sama dengan degree 4. Mengapa? Karena jumlah sisinya yang persisian dengan simpul tersebut ini ada 2 ya. 1 itu berarti dengan 2 dan 3 sehingga degree-nya 2. Kemudian 4 juga ada 2 ya, itu menuju ke 2 dan ketiga. Kemudian kalau kita lihat pada graf ketiga, ini graf ketiga dulu ya, untuk D5 karena dia tidak memiliki edge, sehingga degree untuk vertex 5-nya itu adalah 0. Sementara untuk degree keempatnya itu adalah 1 ya, hanya menuju ke 3. Lalu sekarang kita lihat pada graf kedua, untuk degree 1 berarti pada vertex 1 ini derajatnya ada 3 ya, yaitu ada E2, E1 dan E3. Kemudian untuk degree 3 di sini ada 4 ya, di sini ada 3 ya maksudnya ya. Kenapa 4? Karena kan loop dihitung 2 ya, untuk loop dihitung derajat 2 sehingga ada E3, E4 dan E5. E5 dihitung 2 sehingga derajatnya 4 karena persisian dengan sisi gelang atau loop. Gitu. Oke, jelas ya mengenai terminologi tadi. Nah, selanjutnya ada latihan lagi. Latihannya adalah silakan identifikasikan derajat dan himpunan tetangga atau neighborhood pada graf G dan H.
silakan dibuat derajatnya ya, dan himpunan tetangganya. Nah, untuk jawabannya silakan kalian tuliskan sama seperti latihan 1 tadi, kemudian difoto atau di-scan, dan dituliskan di forum diskusi ya untuk latihan 2. Oke, selamat mengerjakan.